saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya mungkin ada dari Bapak ataupun Ibu yang mau menyampaikan beberapa atau misalnya berdoa dulu. Silahkan berdoa dulu. Silahkan mungkin Ibu Novia ya, demi berdoa dalam hati saja dulu ya Bapak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih kepada Ibu Novia yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan hari ini kita pada pelaksanaan workshop budaya positif di sekolah kita ada dalam keadaan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semua, insya Allah hari ini kita di SDNR Demangkuni Kusuma akan melakukan workshop. Oke. Judul sekarang pertemuan hari ini ialah workshop budaya positif sekolah. Apa sih yang dikatakan dengan budaya positif? Kira-kira. Akan tetapi kita sebelum ke sini supaya lebih fresh, kita alangkah lebih baiknya kita ada ice breaking dulu ya, biar kita memang betul-betul fokus. Kira-kira siapa yang mau ngasih ice breaking di depan? Bu Yuli siap? Nggak siap ya? Oke, Pak Nana? Pak Didin? Oke, kalau nggak ada, saya akan kasih ice breaking dulu supaya memang betul-betul kita terfokus dulu dalam pelaksanaannya. Siap? Ice breakingnya adalah saya akan memberikan ingat Bapak Ibu, fokusnya kepada kata-kata ya. Sekali lagi, fokusnya kepada kata-kata. Kalau nanti saya bilang ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Saya ulangi. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, kalau yang ini tiga. Ini satu. Kalau yang ini tiga. Yang ini dua. Ini satu. Kalau yang ini tiga. Luar biasa. Jangan luar. Asli bener, ini memang betul-betul peserta yang memang betul-betul fokusnya sangat luar biasa. Terkadang kadang-kadang apa yang berpikir dulu seperti apa, ternyata ini memang betul-betul langsung bagus. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita simak bersama. Di sini kami akan memberikan yaitu materi workshop tentang budaya positif di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa sih yang dikatakan dengan budaya dan apa yang dikatakan dengan positif atau budaya positif? Silakan, kira-kira siapa yang mau memberikan pendapatnya? Berikan, silakan. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budaya itu akal pikiran, Pak ya? Akal pikiran, kemudian positif itu yaitu akal pikiran yang bersifat hal-hal yang positif yang baik. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Rika. Luar biasa. Ada lagi yang mau ngasih? Oke, silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Kalau menurut saya budaya positif itu dari dua kata ya. Yang pertama budaya. Budaya itu adalah kebiasaan atau perilaku gitu kan. Kalau positif itu berarti hal-hal yang baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan atau perilaku yang baik. Luar biasa, tepuk tangan. Hebat ya, ternyata dari Bu Rika dan Pak Edi sangat memahami banget bagaimana apa yang sih yang dikatakan dengan budaya positif yang di sekolah. Tentunya kita di sekolah ini sangat mengharapkan sekali budaya atau kebiasaan yang baik di sekolah. Kenapa sebabnya? Karena kalau di sekolah kita yang oleh yang kita ampuh, kalau di sekolah kita ada di sini mengelola sekolah, terus ada budaya-budaya yang kurang baik, rasanya gimana kita sebagai pendidik? Kemungkinan kita akan merasa miris kalau kita kebetulan merasakan hal tersebut. Baik Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini
Ini adalah budaya positif karena kita seorang guru harus memiliki kemampuan bagaimana mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau toh misalnya budaya kita saja ada sedikit yang melenceng pada keadaan misalnya di sekolah kita, mungkin kita tidak akan nyaman. Kenapa sebabnya tidak akan nyaman? Mungkin kita akan sebagai pendidik, jiwa pendidik ini kemungkinan kita akan secepatnya bagaimana kita untuk membereskan supaya budaya tersebut menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian kita juga akan membahas nantinya yang disebut dengan budaya positif itu adalah dalam posisi kontrol seorang guru. Dalam keadaan seperti apa kita nantinya. Kemudian pembuatan keyakinan sekolah. Nah ini Bapak Ibu, kenapa pembuatan keyakinan sekolah? Yang saya rasakan di sini pembuatan keyakinan sekolah belum merata, tapi kita nanti akan membahas apa sih yang dikatakan dengan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang terakhir adalah penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu nanti akan menghadapi hal tersebut. Kalau kita melaksanakan pembelajaran KBM dari awal sampai akhir, nanti Bapak Ibu akan seharusnya kita menghadapi disiplin positif itu seperti apa. Kemudian kita posisi kontrol kita sebagai pengajar itu sebagai apa nantinya. Kemudian posisi kita sebagai seorang guru itu ketika melaksanakan pembelajaran itu harus ada kontrak dulu dengan peserta didik, yaitu disebut dengan keyakinan. Keyakinan apa? Yaitu dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Biar apa? Biar nanti ketika ada peserta didik yang bermasalah, kita tanyakan dulu, benar nggak seperti ini, seperti itu. Biar memang betul-betul kita tidak salah ketika waktu menghakimi atau memberikan hukuman seperti itu Bapak Ibu. Oke, disiplin positif, cara penerapan disiplin di sini Bapak Ibu semua bisa dilihat. Disiplin positif di sini cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Fungsinya ialah ketika kita menerapkan disiplin positif, berarti kita mengajarkan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab. Untuk apa? Menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari fungsi disiplin positif tersebut lebih ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga ialah dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ini adalah fungsi kita sebagai pendidik ketika menerapkan disiplin positif di sekolah. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu untuk apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia yang memang betul-betul ketika kita nanti memotivasi diri pribadi ataupun ketika kita memotivasi kepada peserta didik yang kita ajarkan. Untuk selanjutnya, hindari hukuman. Bapak Ibu, ternyata di sini ketika kita ngajar di sini, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Berarti yang pertama, kita nanti akan ada kepada posisi kontrol. Ternyata hindari hukuman bagi seorang pendidik. Kemudian hindari juga pemberian penghargaan yang berlebihan. Kita misalnya memberikan kepada peserta didik penghargaan yang sangat, itu mungkin agak dikurangi juga gitu. Agar apa? Meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Itu maksudnya Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua itu bisa dilihat, kita langsung kepada posisi yang kedua. Kita sebetulnya sebagai pendidik itu di sekolah posisinya sebagai apa? Nah Bapak Ibu, posisi yang dikatakan dengan posisi kontrol guru. Di sini dalam posisi kontrol guru di sini ada 5 poin. Yang pertama, kita sebagai pendidik ada sebagai penghubung. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga sebagai pemantau. Yang keempat sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang kelima ialah sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang memang betul-betul harus kita terapkan. Apa sih yang dikatakan? Mungkin dalam kita bertanyaan, apa sih yang dikatakan dengan posisi kontrol
dikatakan dengan posisi kontrol? Apa sih yang dikatakan dengan posisi teman, pemantau, pembuat merasa bersalah dan manajer? Kita sebetulnya di sini memang betul-betul harus melaksanakan hal ini. Ketika posisi hukuman, berarti kita bagaimana caranya menghukum, akan tetapi supaya ke anak lebih tidak dilakukan lagi, mempunyai efek jerah buat anak tersebut. Sebagai teman, kita ke peserta didik, walaupun kita udah memarahi, akan tetapi kita langsung saat itu juga kita ajak lagi anak supaya ajak ngobrol seperti apa dan bagaimana. Sebagai pemantau juga, kita mungkin juga memantau peserta didik bagaimana caranya supaya peserta didik menjadi lebih baik. Dan yang Yang keempat adalah membuat merasa bersalah kepada peserta didik, diberikan pengertian. Betul nggak apa yang kamu lakukan ke waktu kemarin? Kalau memang betul-betul peserta didik merasa bersalah, berarti kita berhasil seperti itu. Kemudian kita sebagai manajer itu ialah bagian mengatur bagaimana caranya ketika pelaksanaan di kelas kita memang betul-betul bisa lebih kondusif. Kita silakan Bapak Ibu bisa dilihat di sini posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Di sini bisa melihat di sini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu bisa jadi seperti itu. Kalau penghukum. Jadi kalau kita misalnya pengen tahu posisi kontrol guru kita ataupun rekan sejawat kita, ketika rekan kita banyak yang ngomong awas ya patuhi, atau seringnya bilang awas bu ibu, awas sama bapak, berarti ketika kita melihat seperti itu, oh berarti guru tersebut sedang memprioritaskan perannya sebagai penghukum. Atau kepada peserta didik, awas ya jangan sampai kalian keluar kelas, berarti posisi guru tersebut sedang dalam posisi penghukum gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita kadang-kadang kita sadari banget. Yang kedua adalah mungkin ada kata-kata ini, kamu selalu saja salah. Atau ketika angger, kalau bahasa Sunda, angger maneh deui. Nah, ketika kita mengucapkan itu sebagai pendidik, itu adalah berarti posisi kita dalam posisi penghukum. Gitu. Tanpa disadari, kalau ini kan bahasa Indonesia, mungkin kalau kita angger maneh. Bapak saya pernah mendengar dari rekan-rekan angger si babang deui. Itu memang betul-betul kita posisi kita ada dalam posisi penghukum seperti itu. Kemudian Bapak Ibu pasti selalu maksudnya ialah selalu yang terakhir selesainya. Berarti ketika kita memang betul-betul memberikan, misalnya kata-kata kamu selalu terakhir beresnya. Nah, ketika kita ada kata-kata itu, udah pasti kita, termasuk kita ataupun ketika kita sering mendengar rekan kita yang sedang ngomong seperti atau ngajar seperti itu, berarti posisinya ada dalam posisi penghukum. Baik, untuk selanjutnya, posisi guru yang selanjutnya ialah sebagai pembuat merasa bersalah. Lihat sini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ternyata kita jangan dicap. Wah, si ibu ini mah galak. Kalau Ibu Nopia misalnya biasanya awas, gede hoak. Justru di sini mah kita harus bisa jadi 5. Nah, ketika kita pada posisi ini biasanya guru akan lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Mungkin kata Bu Nopia, lagi apa deh, jangan seperti itu ya. Nah, kayaknya kalau seperti itu Bu, bagaimana kira-kira akan, kalau menurut kita asa aneh gitu. Padahal justru di sini kita harus berbeda-beda alam mungkin, tapi berbeda-beda posisi kontrol kita sebagai apa. Contohnya di sini Bapak Ibu, contoh misal di sini, ketika Bapak Ibu udah memberikan soal atau tugas kepada peserta didiknya, terus kita masuk. Ketika masuk anak-anak lagi bangun, lagi pada ngobrol. Ketika masuk kemudian ibunya di sini bilang, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau di sini ada suara, benar. Kalau suaranya ada, benar-benar ibu sangat kecewa dengan kamu. Itu kan misalnya memang betul-betul pasti tidak disampaikan secara tegas dan lugas, akan tetapi memang betul-betul disampaikannya secara lemah lembut. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Mungkin ini cocoknya dengan Pananda ya. Sama berapa kali Bapak sudah omongan. Nah, berarti ini posisi kita berarti. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Kita sebetulnya sering ya bergelut dengan kata-kata ini. Berarti kalau ada kata-kata ini berarti pembuat posisi guru kita sebagai posisi ada dalam posisi merasa bersalah. Untuk apa? Memang betul-betul supaya peserta didik itu supaya paham dan mengerti. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, kita juga sebagai ada kalanya sebagai pemantau ya. Di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjadi posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau mungkin gini. Peraturannya apa? Maksudnya adalah apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau sanksinya apa? Misalnya contoh seperti kita telah menemukan siswa yang bermasalah. Tahu nggak ketika kamu sedang melakukan ini konsekuensinya apa? Bisa jadi kamu bisa dikeluarkan. Tahu nggak misalnya kita sebutkan namanya. Tahu nggak Yuli akal ketika kamu melakukan ini? Bisa jadi ini kita ketika melakukan ini sebagai pemantau diberitahukan bahwasannya kesalahan-kesalahan itu seperti apa dan bagaimana. Kita hanya memantau saja perilaku peserta didik tersebut. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo, contoh misalnya ketika kita misalnya menemukan peserta didik yang memang betul-betul tidak bisa diatur, yang akhirnya ayo misalnya gini, ayo bantulah bapak gitu, ayo bantulah demi bapak ya. Kenapa sebabnya? Karena kalau misalnya posisi kita kasihan kepada peserta didik, jadi kita meminta bantuan kepada peserta didik, ayo bantulah bapak jangan seperti ini. Kalau kamu tidak masih seperti ini, nanti bapak yang akan dimarahi sama kepala sekolah. Nah itu besi yang dikhawatirkan kepala sekolah kita mengetahui, yang akhirnya anak-anak masih tetap garang randeng, yang akhirnya kita posisi kita anak udah dikasih tahu tapi anak-anak masih tetap apa? Tidak kondusif. Makanya kita bilang sama anak-anak, sama peserta didik, ayo Pak, jangan sebab. Ayo ingat kita tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Mungkin begitu bahasa. Ayo ingat tidak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Please atau mohon ya, diam ya. Mungkin seperti itu. Ya sudah, kayaknya tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Ini seperti itu. Udah beres belum? Bisa mengerjakan tugasnya? Belum bu. Ya udah, kalau belum beres nanti ibu bantu ya. Atau PR-nya nanti dikerjakannya minggu depan. Nggak apa-apa, bawa aja ke rumah. Berarti kalau posisi kita ada selagi seperti itu, berarti posisi kita dalam posisi teman. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita kepada posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat dijadikan murid-murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, kemudian maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid dan memperbaiki kesalahan yang ada. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol guru bisa dipahami nggak? Kira-kira posisi kontrol guru yang kita pahami yang pertama adalah kita kadang-kadang harus menjadi sebagai seorang penghukum, betul. Yang kedua, merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira kalau misalnya saya bertanya kepada Bapak Ibu, sehari-hari kita seringnya kira-kira menggunakan posisi kontrol guru yang mana? Beda-beda. Ya maksudnya adalah ketika kita sering gitu, yang seringnya kira-kira kita menggunakan yang mana? Memantau. Menggunakan yang mana?
Pemantau. Pemantau dan penghukum. Pemantau dan penghukum. Teman kadang-kadang ya. Berarti kita intinya yang 5 posisi kontrol tersebut kita laksanakan ya. Berarti kita kita setiap hari dilaksanakan, akan tetapi awalnya kita tidak tahu apa sih posisi kita ini sebagai apa. Ada kalanya kita, kok saya baru tahu nih posisi kontrol itu seperti itu. Padahal kita melaksanakannya sudah, akan tetapi keilmuannya sekarang, betul ya? Berarti keilmuannya sekarang ternyata kita sudah melaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita kembali kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu mudah-mudahan sangat bermanfaat ya di sini. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan sekolah ataupun kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, diterapkan dalam lingkungan sekolah. Coba, ada yang mau ngasih pendapat gak kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu seperti apa? Yang Bapak Ibu kira-kira ini maksudnya di sini. Atau kira-kira yang kita laksanakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pernah Bapak Ibu laksanakan. Saya jamin ini mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakannya. Pembuat apa? Pembuat piket. Pembuat ketua kelas. Berarti kalau keyakinan kelas intinya adalah tentang apa? Kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas berarti kita disusun dalam peraturan. Berarti gitu. Nah gini, guru berperan sebagai wujud terbentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Aturan kelas. Kita kalau aturan sekolah ada ya, terbentuk, terpampang. Ternyata Bapak Ibu di sini, kita juga di sekolah, terutama di kelas, kita keyakinan kelas, mewujudkan terbentuk keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Contoh, mungkin saya sebagai guru PI atau Bapak Ibu ketika masuk kelas, ketika awal, baiklah Bapak Ibu, contohnya kan kemarin ketika bulan Juli, yuk kita insya Allah ini jadwalnya hari Senin sampai hari Sabtu. Yuk kita sepakati siapa yang tidak akan jadi KM, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi misalnya bendahara. Setelah itu, sekarang adik-adik kemudian kita akan menyusun keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu dikatakan dengan misalnya kira-kira, yuk kita sepakati seperti apa keyakinan kelas. Yang pertama, sebelum masuk kelas sepatu diharapkan dibuka. Satu, betul. Yang kedua, sebelum pulang melakukan piket, mungkin Ibu ya, melakukan piket atau membawa sampah sendirinya masukkan ke tong sampah. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, yang sekiranya akan mudah diingat oleh peserta didik yang pasti kita udah memprediksi peserta didik pasti akan melakukan itu. Jangan makan di kelas. Jangan makan di kelas, benar. Jangan makan di kelas. Yang selanjutnya, pasti apa? Mengerjakan tugas PR, mengerjakan tugas sesuai waktunya. Kemudian datang dan pulang tepat waktu, betul nggak? Kemudian jangan berkelahi. Kita kan sering bilang, kadang-kadang saya sering bilang ya, lebih baik di mangkuk mau bikin ring ya, karena suka banyak yang berkelahi seperti itu. Berarti disampaikan keyakinan kelas yang tadi kita sampai ditulis, setelah itu dibuat, ditempelkan bagaimana caranya supaya peserta didik itu teringat dan teringat. Ini akan mudah-mudahan kalau kita bisa udah seperti ini, setiap kelas ditempel. Misalnya guru kelasnya ketika PJOK ada tambahan nggak ke guru PJOK? Ke guru PAI ada tambahan nggak? Misalnya ke kepala sekolah ada tambahan nggak kira-kira Bapak Ibu? Setidaknya yang setiap hari anak-anak akan melakukan itu. Paham ya? Seperti itu. Berarti yang mudah diingat nantinya. Kalau keyakinan kelas kita udah buat, nanti Bapak Ibu akan gampang loh. Ketika anak-anak memang betul-betul, nah di sini ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Saya tanya, ketika kita membuat aturan itu untuk sering melaksanakan dengan baik. Nah, makanya bagaimana ketika kita seorang guru mendapatkan peserta didik yang memang
betul-betul melanggar keyakinan-keyakinan kelas yang kita udah sepakati. Nah, di sini ada yang dikatakan dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berarti dalam penyelesaian masalah baik yang di sekolah, di kelas ataupun dimanapun, terutama sebetulnya ketika kita sebagai guru kelas, ketika ada yang berkarya atau apapun, sebetulnya kita yang harus menyelesaikan. Akan tetapi menyelesaikannya, mohon maaf Bapak Ibu, ini yang saya ajarkan kamu ilmu, ketika memang betul-betul kita mau menyelesaikan masalah, jangan sampai kita menghukum atau memberitahukan kepada peserta didik, jangan sampai di depan anak-anak yang banyak ataupun di depan umum. Itu sangat tidak, anak-anak kadang-kadang nantinya akan ada efeknya seperti itu. Tujuannya untuk apa? Jadi Bapak Ibu, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu apa 3 tahapan tersebut Bapak Ibu? Lihat di sini. Tujuannya ketika kita memunculkan 3 restitusi, yang pertama menghasilkan peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu lihat di sini. Selanjutnya, restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, staf sekolah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya di sini, dalam penerapan disiplin berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab, dan akibat dari tindakan mereka ini juga memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dalam menjadi anggota yang lebih baik dan dalam komunitas sekolah. Oke Bapak Ibu, kita bisa dicek di sini. Langkah-langkah restitusi, lihat Bapak Ibu. Ternyata tadi itu restitusi itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, ternyata untuk menyelesaikan masalah itu ada 3 tingkatannya. Langkah-langkah restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ialah menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan ialah menanyakan tentang keyakinan kelas yang tadi. Oke, Pak, seperti apa untuk menstabilkan identitas? Contoh misalnya Bapak Ibu seperti ini, menstabilkan identitas. Ketika kita menemukan siswa yang bermasalah, kita panggil, jangan langsung dimarahin. Kita panggil dulu ke kantor atau di mana tempat sepi. Kita panggil berdua. Ketika kita dipanggil berdua, menstabilkan identitas. Pertanyaannya awalnya mungkin Ade atau tahu nggak kira-kira? Atau tanya dulu, siapa namanya? Itu kan menstabilkan identitas. Namanya siapa? Saya apa atau Bu? Kelas berapa? Kelas B, Bu, atau kelas A? Di mana? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Yang kedua nih, tahu nggak kenapa Bapak atau Ibu panggil kamu ke sini? Enggak. Kira-kira kenapa Bapak Ibu panggil? Biarkan peserta didik tersebut untuk mengungkapkan. Iya Bu, tadi saya bercanda sampai berkelahi. Seperti itu. Oh, berarti menyadari. Iya. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira dalam keyakinan kelas mana kamu misalnya ada yang melanggar aturannya? Iya, tidak boleh berkelahi. Nah, berarti kamu kan antara menstabilkan, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ternyata dari keyakinan kelas yang kita susun, ternyata nyambung. Oh iya ya, tidak boleh. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, Bapak Ibu, mudah-mudahan terdengar di sini. Ada skenario kasus siswa makan saat jam pelajaran nih. Pak Edi nyambung. Siswa makan pada saat jam pelajaran. Ini memang betul-betul Bapak Ibu. Saya video, ini pernah saya video. Tapi ketika di video, emang tidak ada settingan dalam video. Dalam video ini tidak ada settingan. Awalnya saya lagi ngajar di kelas berapa ya? Coba mungkin Bapak Ibu lihat anaknya di sini ada. Kalau nggak salah di kelas ini di kelas 4. Kelas 4 ya? Tuh lagi makan minum. Ini lagi belajar nih. Nah, ini perempuan siapa namanya? Sakila. Nanti kelas 4 ya, Yuli. Kelas 4. Saya tidak sengaja ini. Lagi. Cuma ketika dicari 1 kali, 2 kali, 3 kali, pasti saya ingat, kayaknya harus di video dulu. Perasaan agak nyambung. Saya pernah nyambung juga ini. Yang akhirnya ketika di video, ternyata bermanfaat video. Ternyata
bermanfaat videonya Bapak Ibu. Bisa dilihat selanjutnya Bapak Ibu. Ini yang dilakukan ya. Ini siapa namanya? Ini Taufi, Diana dan Siti Karuna. Kenapa kalau biasa itu? Karena tahu kenapa? Yang tadi dilakukan sama kalian dikasih kenapa? Baik Bapak Ibu, ini menstabilkan identitas ya. Dari mulai menanyakan kepada peserta didik yang tadi saya sampaikan. Anak namanya siapa. Jadi anak tidak merasa dikucilkan juga. Oke. Ini menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, video yang selanjutnya. Bila mulainya apalagi kita sedang membelah, itu kita belajar ya. Coba melakukan di kelas. Dia melakukan di kelasnya. Oh, seperti tadi waktu istirahat. Jadi habisnya ketika waktu belajar juga. Jangan sini. Kenapa? Sama yang habis juga itu dilakukan istirahat. Kalau mau mana ya? Kenapa sama lagi juga? Nah, jadi kalau misalnya makanannya ini diusahakan simpan dulu dan setelah pulang tiba-tiba Oke, ini ada tentang validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Yang selanjutnya, silakan Ibu. Masuk. yang kenapa kita dulu menyepakatinya? Coba setiapnya kita harus apa dengan yang kelas? Yang pertama harus gugur, yang kedua harus datang tepat waktu, yang ketiga izin ketika mau meninggalkan kelas. Keempat, jangan lupakan dan jangan terkesan. Oke, kira-kira kalau kalian misalnya mengambil dari dia, maka di kelas kira-kira untuk tindakan selanjutnya harus seperti apa? Akan melaksanakan nanti atau tidak? Tidak. Nanti harus di luar bagaimana bisa mengatur waktu dan ekonomi. Oke. Jangan ulang lagi ya. Tetap semangat. Kita akan masuk lagi jalan. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Seharusnya ternyata katanya harus seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menghukum peserta didik tersebut, kita kadang-kadang punten ya, tapi nggak apa-apa. Kita juga ketika menemukan kita lagi kesal, itu kan kadang-kadang seperti itu. Akan tetapi bagaimana caranya supaya anak ketika kita melakukan restitusi segitiga restitusi tersebut, memang betul-betul bagaimana caranya peserta didik tersebut merasa nyaman, merasa dihargai oleh kita juga. Jadi jangan sampai ketika kita menghukum peserta didik atau menemukan peserta didik, terus kita yang menanyakan, kamu kok melakukan jangan. Tapi biarkan peserta didik tersebut yang mengakuinya sendiri, yang menyadarinya sendiri. Kemudian dari menanyakan keyakinan kelas yang barusan disambungkan dengan bahwasannya kalian itu telah melakukan ini. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Ini hanya contoh saja ketika anak melakukan makan di kelas. Atau misalnya bisa saja mungkin dari Bapak Ibu misalnya contoh ketika melihat kira-kira nih kasus apa saja selain berkelahi dan makan di kelas, kira-kira yang pernah ditemukan. Membuang sampah sembarangan ya. Nah, berarti ketika anak membuang sampah sembarangan, berarti kita sebagai pendidik jangan, wah, buang sampah kalau seperti itu, apalagi teman-teman. Tidak boleh. Kita mungkin panggil berdua. Ketika panggil berdua, mungkin Bapak Ibu nanti di depan, misalnya kita adu peran ya, kita sini adu peran sebentar nanti. Misalnya kita depan sini, tahu nggak kenapa? Jadi tanyakan dulu siapa namanya, tahu nggak apa? Yang kedua, tahu nggak kenapa apa yang kamu lakukan? Yang ketiganya disebutkan apa saja yang memang betul-betul yang telah kamu lakukan yang telah dilakukan hal tersebut. Silakan Bapak Ibu, saya meminta 3 orang. Kira-kira siapa yang jadi pendidik, yang pertama jadi guru, kedua yang menjadi peserta didiknya. Berarti 2 saja, 2 orang saja. Kira-kira siapa yang menjadi pemerannya di sini? Kira-kira. Yuk kita berbagi Bapak Ibu. Saya ambilkan dulu kursinya. Ini
Bapak Ibu nanti ini jadikan suatu akan abadi. Ini Bapak Ibu nanti ini jadikan suatu akan abadi insya Allah di YouTube. Nanti saya masukkan di YouTube untuk pembelajaran Bapak Ibu semua. Baik, silakan siapa yang menjadi gurunya. Berarti kita misalnya kita tentukan membuang sampah di kelas. Kira-kira silakan mau siapa yang mau mempraktekannya? Kayaknya Bu Rika dengan Bu Novia ya, silakan. Kita kasih tepuk tangan. Dan biar ngantuk, silakan. Siapa yang mau jadi siswanya? Oke, siap. Anak kita berperan mungkin awalnya udah menemukan ya, kita ke segitiga restitusi. Siap. Berarti menemukan bahwasannya Ibu Rika menemukan Novia, Ananda Novia telah membuang sampah sembarangan. Silakan gunakan tadi itu identitas yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, apa yang kedua itu? Validasi. Oke, validasi. Yang ketiganya menanyakan keyakinan kelas. Silakan. Ya, siap, apa? Nanti Bapak Ibu akan seperti ini loh. Siap, silakan. Sahana Mina gelis. Boleh pakai Indonesia aja, pakai Indonesia. Siapa namanya? Novia, Bu. Novia, tahu nggak kenapa Ibu panggil Novia? Novia melakukan apa sih? Novia tadi melakukan apa saja waktu di kelas? Ingat nggak ketika Ibu menerangkan Novia sedang bermain-main atau ngobrol dengan teman-teman, Novia melakukan hal apa? Melakukan apa ya Bu? Lupa lagi. Selain ngobrol tadi sama Ibu, terus apa lagi? Masih ingat tidak? Coba. Makan. Terus setelah makan itu makanannya bungkusnya dibuang kemana sama Novia? Dibuat ke kolong meja. Novia tahu tidak kalau kolong meja itu gunanya untuk apa? Untuk menyimpan tas Bu, terus menyimpan buku, sepatu. Masa sepatu di kolong meja? Nggak boleh ya Bu. Sepatu itu kan ada tanah ya, termasuk sampah juga itu ada tempatnya. Kalau buang sampah ke kolong meja nanti belajar gimana Bu Novia? Nyaman tidak? Enggak Bu, nanti bau. Ya, berarti Novia sudah tahu ya kalau kita membuang sampah sembarangan termasuk ke kolong meja berarti itu hal yang tidak baik. Jangan diulangi lagi ya. Berarti buang sampahnya kemana nanti? Harus ke tong sampah. Pinter ya, jadi buang sampah itu ke tong sampah, bukan ke kolong meja. Pinter. Jangan diulang lagi. Bahkan Bu Novia sudah tahu ya membuang sampah ke kolong meja itu tidak bagus, tidak baik. Berarti nanti sama Novia jangan diulangi lagi ya. Siap untuk melaksanakannya? Siap Bu. Luar biasa. Coba Bapak Ibu merasakan ya, kalau kita melakukan hal tersebut setiap hari ketika kita ngajar, seperti itu saja kira-kira. Kira-kira peserta didik akan nyaman enggak? Nyamannya, guru lagi malah setruk, malah bikin polotol, mau darah tinggi aja, suka diperiksa ke dokter jadi darah tinggi. Insya Allah normal, sudah bakal bongkorokan tidak. Kalau kita melakukan restitusi segitiga restitusi yang tadi itu kayaknya enak, nyaman gitu kalau seperti dari kemungkinan dari bagaimana kalau dari kepala sekolah ke guru sama. Bu Rika sini kalau kata kepala sekolah tahu nggak kenapa Bu Rika jarang masuk ke terlapan? Iya Bu, karena nggak ada kendaraannya, udah Ibu beliin kendaraan. Wah kayaknya luar biasa kalau seperti itu. Itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kesimpulannya ialah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid-murid menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Kira-kira kalau peserta didiknya tadi oleh Ibu Rika kepada Ananda Novia seperti itu, kira-kira anaknya akan merasa bersalah nggak?
setelah dimarahi? Ada kata-kata dimarahi nggak barusan? Tidak kan? Akan tetapi anak tersebut merasa diakui, merasa dirangkul seperti itu. Mengikuti sekolah yang sangat aman dan nyaman. Tadi saja misalnya, atau misalnya gini, sesuatu yang belum kita laksanakan, seperti tadi ada apa di kelas itu, keyakinan kelas, berarti kita bisa laksanakan. Kalau kita kemarin udah masuk tapi keyakinan kelas kita belum masuk, berarti keyakinan kelas itu, ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sama artinya dengan peraturan kelas. Jadi biar enak Bapak Ibu ketika menghukum atau memberikan apa pengertian ke anak tersebut, mengingatkan kepada anak tersebut ketika ada yang bermasalah, berarti kita tinggal mengingatkan anak tersebut supaya anak tersebut tidak merasa disalahkan. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya untuk workshop budaya positif di sekolah kita cukupkan sekian. Saya pribadi sebagai CGP Angkatan 11 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya dan terutama bagi Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan hasil dari workshop ini Bapak Ibu menjadi para pendidik yang sangat profesional dalam mengajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa sebabnya? Mudah-mudahan langkah kita senantiasa dalam mengajar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kira-kira sebelum ditutup terakhir ada yang mau ngasih ice breaking lagi terakhir? Pak Nanda? Pak Edi, untuk memeriahkan kira-kira Pak Edi? Oke. Ya. Oke, kalau nggak ada silakan Bu Nopia untuk memimpin doa di depan. Sekali lagi Bu Nopia, boleh baca Fatihah saja, kita menutup doanya di sini. Terima kasih. Silakan Bu Nopia. Alhamdulillah dari awal sampai akhir workshop hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara workshop ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Terima kasih Ibu Nopia yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dari saya dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada perkataan atau materi-materi yang kurang puas di Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tidak puas, biar kita semakin terus menggali keilmuannya. Dari saya dari awal sampai akhir cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.